Halo teman-teman VTuber semua, baik yang dari arus bawah sampai arus atas. Daripada kalian galau-galau nggak jelas, mending kita update VTube lagi yuk. Update VTube Indonesia edisi 23 Januari. Apa saja? Mari kita kupas bersama-sama. Check it out. Arti dari sebuah jam. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis, betul? Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berbunyi, ya kan? Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Pada waktu ia bekerja, ia tetap menyuarakan kebenaran. Ia selalu bicara apa adanya. Ketika jarum jam menunjukkan angka 7, ia pun berbunyi 7 kali. Begitulah seterusnya, tanpa dilebihkan atau dikurangi sedikit pun juga. Ketika kehidupan menciptakan manusia, manusia juga diberi baterai, yaitu berupa napas kehidupan. Dengan napas kehidupan itu, maksudnya agar kita bisa bekerja dan terus berkarya, serta memberi sebanyak-banyaknya manfaat bagi sesama seperti halnya jam dinding tadi. Selama baterai itu masih berfungsi, biarlah kita terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama. Tak perlu memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan. Sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan tidak dilihat dan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya. So guys, makna hidup adalah hidup yang berguna bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Orang hebat membicarakan ide, orang menengah membicarakan pengalaman, orang lemah membicarakan orang lain. Orang pintar itu biasa dan orang hebat itu luar biasa, tetapi orang beranilah pemenangnya. Lewat kesulitanlah manusia belajar, dan lewat kenyamananlah manusia terlena. So, jangan lupa bahagia dan bersyukur guys. Semoga tak lama lagi sudah ada info dari manajemen ya. Untuk sekarang kita usahakan selalu positif dulu dan tetap produktif sambil menunggu. Belum apa-apa malah diblokir sama pemerintah. Dan sekarang malah manajemen menghilang tanpa jejak sama sekali. Terus harus kemana kita minta pertanggungjawaban? Tanda tanya. VTuber yang sakit semoga cepat sembuh. VTuber yang sulit semoga dimudahkan. Dan VTuber yang telah pulang duluan semoga husnul khotimah. Semoga juga yang baik akan kembali kepada yang berharap kebaikan. Sabar aja brother. Mau ke kantor kita nggak tahu kantornya. Mau ke manajemen nggak tahu alamatnya. Hanya sabar yang bisa kita lakukan saat ini. Semoga cepat on. Untuk sekarang berkeluh kesah nggak akan membantu guys. Hanya berdoa senjata yang terbaik untuk semua. VTube akan segera on kok. Bintang 1 8 paket, bintang 2 4 paket, bintang 3 3 paket, bintang 4 2 paket, bintang 5 1 paket, dan bintang 6 baru top up. Itulah modal saya waktu fast track. Saya hanya berpikir positif dan ini memberikan energi yang positif juga. Semoga rasa sabar dan keikhlasan menular ke kita semua, terutama yang fast track dalam jumlah besar. Menyikapi dengan sangat bijak, tidak sinis dan tidak marah, ya dengan sabar dan selalu berdoa. Kita punya keyakinan entah cepat atau lambat, insya Allah itu pasti on. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan semua perkataan dan perbuatannya, baik di muka hukum maupun di muka pengadilan akhirat nanti. Makanya sering saya bilang, semoga kebenaran segera terungkap, apapun bentuknya. Antara optimis dan entah kapan, masih menunggu kepastian dari manajemen VTube. Semoga kabar baik yang didapat, amin. Sekarang upline yang menikmati juga bingung mau gimana lagi dan nggak ada kabar. Hanya diminta mencari kabar di komunitas ini, sedangkan di sini infonya masih menunggu dan menunggu. Kita perlu berserah apapun keputusannya dan yang Tuhan tentukan. Kita hanya bisa berdoa untuk yang terbaik dan berbuat sebaik mungkin. Manusia yang selalu bersyukur dan berserah diri, jiwanya selalu damai guys. Semoga teman-teman VTuber juga selalu tafakur berserah diri dan ikhlas apapun cobaan yang kita hadapi saat ini. Ketika VTube on, maka peluang untuk sukses silahkan diambil. Jika sukses adalah impianmu. Jangan katakan hal ini ya jika Anda ingin sukses. Yang pertama, saya tidak memiliki modal. Karena modal bisa dicari guys. Kedua, saya tidak memiliki kemampuan. Padahal kemampuan bisa dipelajari. Selanjutnya, saya sibuk dengan kerjaan. Tidak mungkin Anda kerja 24 jam. Pasti ada waktu luang, ya kan? Kemudian saya gaptek.
Manusia lahir tanpa mengerti apa-apa dan bisa karena mencoba dan belajar. Kemudian, orang terdekat tidak mendukung. Berilah mereka pengertian. Jika tidak merestui, jalani saja. Toh kita berjuang untuk mereka dan buktikan bahwa Anda juga bisa sukses. Kemudian penghalang yang lain adalah saya takut. Kenapa harus takut? Lawanlah ketakutan dengan tindakan, guys. Setiap orang yang sukses pernah mengalami ketakutan, tetapi disikapi dengan keyakinan bahwa selalu ada cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, saya trauma karena fast track. Trauma tidak akan merubah masa depan Anda. Yang paling penting, lakukan dan pelajari bisnis yang akan dijalankan dengan lebih baik. Kemudian, penghalang lainnya, saya sudah tua. Katakanlah bahwa saya lebih berpengalaman untuk bisa sukses di masa tuaku. Kesimpulannya, brother, yakinlah bahwa yang membatasi diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Dan yakinlah bahwa Andalah yang bisa membuka barisan itu dan menjadikan potensi Anda lebih sukses dari hari ini. Siapapun Anda pasti sukses dengan doa dan ikhtiar dan semangat. Selamat menanti hidup on kembali. Lanjut guys, sekarang kita bahas rumus perjalanan hidup. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ya kan? Jika sekarang hidup terasa sulit terus, bisa jadi saat kemudahan datang, Anda menolaknya. Akhirnya datang kesulitan lagi. Saat datang kemudahan datang lagi, Anda nggak mau nerima lagi. Akhirnya kesulitan nongol lagi. Ingat, Tuhan selalu menepati janjinya guys. Tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat, pas, dan akurat. Hidup itu mudah, hidup itu indah. Semangat menembus batas. Lanjut sahabatku, sekarang kita bahas tentang nasihat kebenaran. Orang bijak akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Loh, kok bisa? Begini ceritanya. Nasihat kebenaran itu kadang seperti jamu, memang pahit kita rasa. Bagi orang yang menolak sebab ia tidak mau pahitnya. Bagi orang yang menerima sebab ia tahu manfaatnya. Itulah mengapa ketika kita menyampaikan kebenaran, kadang akan menemukan dua reaksi orang yang berbeda. Orang yang bijak akan merenung, sedangkan orang yang bodoh akan tersinggung. Orang yang bijak merenung karena ia sadar bahwa itu bermanfaat baginya. Sedangkan orang bodoh tersinggung karena menganggap itu merupakan hinaan baginya. Demikian pula hal ini seperti sulitnya meyakinkan lalat bahwa bunga itu jauh lebih indah daripada sampah. Ia pasti tak percaya. Sebab ia sudah terbiasa hidup di antara tumpukan sampah dan mencium bau busuk. Sehingga ketika kita tunjukkan bunga yang indah dan harum, ia pun tak terima. Ketika badan kita sakit, makanan selezat apapun tidak akan terasa di mulut dan di lidah. Demikian juga apabila hati atau iman seseorang sakit, dalam artian bahkan hati yang mati, ia tidak akan mempan menerima nasihat. Sebab ia memang tak merasakan manisnya iman, yaitu kebahagiaan dan ketenangan sejati di dunia akhirat. Badan apabila terkena penyakit, maka akan sulit untuk menelan makanan dan minuman. Demikian pula hati apabila telah tertutup dengan kecintaan kepada dunia, maka akan sulit menerima nasihat. Betul? Sekian rangkuman penting update YouTube kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah stay. Goodbye.